Oke, baik saudara-saudara, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Kita mulai melanjutkan materi kita, yang merupakan lanjutan dari kuliah di minggu yang lalu, yang mana di sesi minggu yang lalu itu saya memberikan penugasan tentang bagaimana cara untuk berbagi data lintas aplikasi atau lintas beberapa macam aplikasi. Nah, di sini juga saya sudah melihat ada beberapa orang yang sudah mengerjakan tugasnya. Nah, secara sederhana, data yang saya berikan dalam format CSV kemarin, separated value, itu data-data sudah disusun sedemikian rupa dan setiap field itu dipisahkan oleh koma. Kedepannya, saudara bakal sering berhadapan sama kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi, data itu sudah terhimpun di dalam format teks. Kemudian, data yang dalam teks ini tadi selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya dari CSV, Anda mau pakai di Microsoft Word, bisa. Anda mau pakai lagi di Excel, bisa. Anda mau pakai lagi di Microsoft Access. Nah, itu data-data di antara aplikasi-aplikasi itu bisa saling dipertukarkan. Lebih luas lagi, data tersebut juga dapat digunakan oleh ragam aplikasi yang lain. Misalnya, Anda dapat menggunakan MySQL. Anda dapat menggunakan misalnya SQL Server. Anda dapat menggunakan PostgreSQL dan beberapa jenis Database Management System atau DBMS yang lainnya. Nah, kalau berbicara tentang DBMS, kita mengetahui bahwa DBMS itu merupakan sebuah aplikasi yang berguna untuk mengelola sebuah database. Intinya seperti itu. Jadi, kalau ditanya database-nya pakai apa? Tentu saudara nggak mungkin jawab database-nya pakai MySQL, nggak seperti itu. MySQL itu adalah DBMS-nya. Dan seharusnya pertanyaan seperti ini juga nggak ada gitu. Nah, kemudian ada orang buat aplikasi, datanya disimpan dalam MySQL atau engine database-nya itu adalah MySQL. Ada yang menggunakan DBMS-nya itu adalah SQL Server. Ada yang menggunakan PostgreSQL. Ada yang menggunakan namanya DB2. Ada yang menggunakan Informix. Banyak lagi jenis-jenis DBMS ini. Walaupun DBMS ini didapati oleh kita dalam kondisi yang berbeda. Berbedanya itu lebih pada boleh katakan produser atau yang menghasilkannya atau vendor yang menyediakannya atau perusahaan yang mengembangkannya. Nah, akan tetapi mereka dapat saling bekerja sama. Misalnya begini, ada mobil merek
mereknya, misalnya mereknya A, ada mobil mereknya B, ada mobil mereknya C. Tetapi walaupun mereknya berbeda-beda, mereka tetap menggunakan jenis bahan bakar yang sama. Misalnya sama-sama menggunakan misalnya Pertamax, sama-sama menggunakan premium misalnya. Sama, walaupun yang memproduksi atau pabrik yang memproduksi mobil itu berbeda. DBMS itu kondisinya juga seperti itu. Nah, mereka masing-masingnya itu punya standar dari produk mereka. Akan tetapi pada saat ketemu dalam lingkungan yang lebih luas atau global, mereka dapat saling berkolaborasi. Jadi data dari MySQL bisa dipindahkan ke DBMS yang lain, ke SQL Server misalnya, ke Postgre. Atau lebih ekstrim lagi, data dari Microsoft Word malah bisa diambil di MySQL. Data di Excel bisa diambil di MySQL. Nah, ada kondisinya nanti akan saudara temui. Jadi ini perlu dicatat bahwa sebuah aplikasi bisa saja itu merupakan aplikasi DBMS, bisa saja. Nah, pada saat saudara mau mengambil datanya, misalnya data diimpor dari Microsoft Word, tapi DBMS ini tidak memiliki fasilitas itu. Tentu Anda harus mencari cara agar dia dapat digabungkan ke dalam DBMS tersebut. Tentu harus dicari jalan di mana dia bisanya, gitu. Di mana dia bisa digabungkan. Mungkin saja harus dimasukkan ke Microsoft Access dulu. Mungkin saja harus dimasukkan ke Excel dulu. Kemudian mungkin saja harus dipindahkan ke bentuk CSV dulu. Nah, jadi terkait dengan hal itu, tentu saya harus memastikan bahwa apa yang saya tugaskan pada minggu yang lalu tentu sudah saudara kerjakan dan saudara memahami cara kerjanya. Dan saya tidak menginginkan agar saudara menggunakan jalan pintas. Misalnya dicarinya di Google, kan di Google banyak tuh aplikasi-aplikasi berbasis web yang menawarkan mengkonversi data dari CSV ke Microsoft Word misalnya. Ada yang menawarkan jasa konversi dari Word ke Excel, ada. Tapi itu bukan yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah saudara agar menelusuri di aplikasi itu tentang fasilitas yang memungkinkan mereka dapat saling bertukar data. Jadi langsung di aplikasinya saja, jangan bergantung pada aplikasi lain. Nah, pada tahun yang lalu pernah mahasiswa bertanya kepada saya terkait dengan hal ini. Pak, katanya, kalau saya konversi data tersebut kalau bisa kenapa saya harus hindari untuk menggunakan itu? Kan ada websitenya Pak, gratis lagi kan bisa digunakan katanya. Nah, jawaban yang jelas adalah begini. Data yang saudara miliki itu, yang mau saudara konversi itu, karena sekarang saatnya saudara masih dalam taraf belajar, mungkin saudara merasakan data itu nggak ada apa-apanya, hanya untuk uji coba saja. Tetapi pada saat data yang saudara gunakan itu adalah data-data yang confidential, data-data yang sangat dirahasiakan, tentu saudara tidak mau data tersebut ditempatkan sembarangan. Karena berpotensi data tersebut dapat disadap oleh orang lain, disalahgunakan oleh orang lain. Contoh nih, misalnya ada website yang menawarkan fitur untuk konversi data dari CSV ke Microsoft Word.
Setelah itu saudara dapat pekerjaan dari pimpinan atau perusahaan nanti misalnya. Nah, saudara ngotot untuk menggunakan aplikasi itu. Saudara pakai aplikasi tersebut, saudara upload di situ. Artinya, saudara sudah menempatkan data saudara ke lokasi punya orang lain. Saudara telah mengupload ke database orang lain. Nah, kemudian itu ibaratnya sama seperti Anda masuk ke rumah orang. Kalau Anda masuk ke rumah orang, tentu yang punya rumah berhak tahu apa yang ada dalam tas Anda. Dia berhak kok untuk menggeledah apa sih isi dari tas Anda. Logika sederhana seperti itu. Nah, suatu saat data Anda tersebut bocor, data rahasia yang bocor ke publik digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab misalnya, itu merupakan sebuah kerugian yang besar. Jadi kalau misalnya sekarang saudara misalnya senang menggunakan aplikasi-aplikasi yang dalam tanda kutip free itu, yang nggak berbayar itu, ada masanya nanti saudara nggak butuh itu sama sekali karena menyangkut suatu kepentingan kerahasiaan misalnya. Jadi kalau misalnya sekedar untuk mengconvert file-file tugas-tugas kuliah, kemudian dokumen-dokumen yang misalnya hanya untuk memenuhi tugas kuliah, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau saudara sudah berhadapan dengan data-data yang sangat rahasia, data perusahaan, data pribadi, misalnya di situ di file itu ada pin-pin dari ATM Anda misalnya, kan nggak mungkin Anda upload ke situ. Kemudian Anda download lagi, dan pastinya template-nya pasti tertinggal di dalam database pemilik dari situs tersebut. Nah, jadi setelah itu kalau data Anda bocor, tentu resikonya adalah resiko Anda sendiri, karena Anda telah memasuki rumah dari orang lain. Kira-kira logikanya seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya sekedar menggunakan aplikasi-aplikasi itu hanya untuk memenuhi tugas kuliah, ya nggak apa-apa. Misalnya ada yang mau di-convert dari Microsoft Word ke PDF, ya nggak apa-apa. Tapi kalau data itu sudah rahasia, misalnya SK jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan segala macamnya itu, ya nggak bisa ditaruh sembarangan, karena besar kemungkinan itu akan bocor. Nah, kelalaian seperti inilah yang berakibat sangat fatal sekali. Coba saudara lihat, cari aja di Google, ketik aja e-KTP, itu bejibun banyaknya KTP yang muncul, kita nggak tahu siapa-siapa. Nah, itu banyaknya minta sungguh luar biasa banyak sekali. Ijazah juga banyak banget. Nah, sebenarnya itu kan data rahasia dari yang bersangkutan, tapi karena dia nggak peduli dengan data dia, misalnya dia gunakan situs-situs tertentu di uploadnya, dia misalnya melakukan konversi di uploadnya. Nah, akibatnya datanya terpapar ke ruang publik. Siapa saja bisa melihat, siapa saja bisa menggunakan. Apalagi kalau sempat disalahgunakan orang lain, dia mau mengambil pinjol, misalnya pinjaman online, dipakainya KTP Anda yang online itu, diserahkannya sama penyelenggara pinjol. Dia ngambil uangnya, tapi Anda yang ditagih gitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Atau ijazah Anda salah gunakan orang, dia lamar kerja misalnya, dia nggak punya ijazah, di downloadnya ijazah Anda yang Anda taruh di internet itu, kemudian digunakannya untuk cari kerja gitu. Nah, terus berkasus misalnya yang dicari orang Anda yang pertama gitu, karena Anda pemilik dari ijazah itu gitu. Maka mulai dari sekarang, mulailah waspada dengan data-data yang Anda miliki. Jadi jangan secara sembarangan memberikan misalnya contoh e-KTP Anda, salinan ijazah Anda, kartu keluarga, kemudian apalagi PIN ATM, nomor kartu kredit dan segala macamnya, itu sangat-sangat dirahasiakan. Jadi seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa aplikasi-aplikasi yang menawarkan jasa-jasa konversi data itu banyak, tapi
Tentu untuk mengelola data itu sangat dilarang sebenarnya, nggak boleh sembarangan digunakan. Nah, lanjut. Nah, untuk hari ini, karena minggu yang lalu, saudara sudah saya berikan tugas terkait dengan perubahan-perubahan data. Saya berikan datanya diawali dari CSV, kemudian Anda convert secara sederhana, ada import, ada ekspor di situ. Nah, Anda bisa telusuri saja di masing-masing aplikasi, baik di Word, Excel, kemudian maupun di Microsoft Access. Itu saya rasa sudah Anda ini. Tapi bagi yang belum mengerjakan itu adalah hutang, itu harus Anda penuhi. Sebab kalau Anda tidak penuhi itu, maka kedepannya akan numpuk. Jadi akan terjadi penumpukan yang berakibat nantinya Anda semakin jauh tertinggal atau tercecer di belakang gitu. Karena materi-materi ini dari pertemuan satu sampai ke pertemuan seterusnya itu saling berkait. Oke, baik. Kita coba lihat salah satu situs yang sangat menarik untuk dibahas terkait dengan materi ini sebelum saya sampaikan apa yang mesti saudara lakukan pada hari ini. Kita lihat di sini. Jadi kita mesti memahami secara nyata apa konsep sesungguhnya dari interoperabilitas. Dan kenapa interoperabilitas itu perlu? Saya coba cari beberapa artikel dan ternyata saya bertemu sama salah satu artikel yang boleh katakan cukup sederhana. Maka ini saya jadikan sebagai rujukan agar Anda bisa memahami. Sebentar ya. Oke. Udah tampil di layarnya, silahkan jawab bagi yang dengar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Layar Ya, Pak. interoperabilitas. Baik, Pak. Ya. Interoperabilitas ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita lihat bagian ini dulu. Nah, sekarang kita coba ambil makna dulu dari interoperabilitas ini. Oke. Kalau di sini interoperabilitas kuncinya itu adalah di mana suatu aplikasi, jadi di mana suatu aplikasi misalnya Word, suatu aplikasi bisa berinteraksi. Jadi dia bisa berinteraksi itu artinya yang satu beraksi, yang satu memberikan reaksi gitu. Atau merespon, menanggapi. Misalnya Word mengirimkan data ke Excel memberikan respon, diterimanya gitu. Atau Word minta data ke Excel beraksi memberikan datanya kepada Word. Nah, jadi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya. Jadi di luar dirinya, berarti Word misalnya dengan Excel, Word dengan Microsoft Access, Word dengan MySQL, Word dengan PostgreSQL, Word dengan SQL Server. Nah, dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama. Jadi, karena ada protokol yang disetujui bersama ini, makanya fitur itu tersedia. Nah, contoh misalnya dari Word ke Excel, itu protokolnya ada, sehingga kita bisa langsung melakukan ekspor dan impor. Kalau dari Microsoft Word ke misalnya, ke aplikasi KRSTI, kan nggak bisa saling bertukar data itu. Karena mereka tidak memiliki suatu protokol yang disepakati agar mereka saling bertukar data. Jadi itu nggak bisa. Nah, kalau
cara seperti itu nggak memungkinkan, berarti kita harus memikirkan gimana caranya. Berarti kita harus putar arah mencari jalan supaya data tersebut dapat digunakan. Nah, jadi kita lihat di sini protokol yang setuju bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. Kalau jalur komunikasi itu berkaitan dengan media-media yang memungkinkan data dapat berpindah. Kalau data dapat berpindah, data itu dapat berpindah melalui suatu path atau saluran, berarti itu dalam sebuah PC atau dalam sebuah laptop atau dalam sebuah komputer. Atau bisa juga melalui jalur yang memungkinkan komunikasi terjadi. Bisa kabel dan bisa tanpa kabel. Nah, kalau yang jalur kabel kan seperti Anda terima pada mata kuliah komunikasi data kan banyak ragamnya. Ada UTP namanya, ada namanya koaksial namanya, ada namanya fiber optik. Itu kan jalur via kabel telepon dan sejenisnya itu. Nah, itu jalur komunikasi dalam bentuk kabel. Nah, dan ada jalur komunikasi yang dalam bentuk tanpa kabel. Ya, misalnya ada WiFi misalnya, atau gelombang elektromagnetik yang digunakan. Nah, itu jalur komunikasi. Nah, biasanya lewat network TCP/IP. Jadi kalau internet protokolnya itu TCP/IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. Nah, aplikasi dapat ditempatkan pada platform yang berbeda. Jadi, misalnya nih, ada seorang yang membuat program dengan menggunakan bahasa PHP, DBMS-nya pakai MySQL. Ada yang satu lagi membuat program dengan misalnya dengan bahasa Java, DBMS-nya juga MySQL. Berarti kalau karena sama-sama MySQL, lebih gampang bertukar datanya. Sedangkan bahasa programnya beda kan? Nah, kan mereka sama-sama mengakses ke MySQL. Bila perlu, DBMS-nya itu satu, database-nya satu, tapi aplikasi yang mengakses ke sana berbeda-beda. Jadi, misalnya gini, nama database saya adalah mahasiswa. Nama database-nya mahasiswa, perhatikan baik-baik, karena ini merupakan hal yang saudara kerjakan nanti. Nah, jadi begini, misal gini, perhatikan. Saya punya database namanya mahasiswa. Itu nama database. Kalau ada tabel di dalamnya, misalnya tabelnya adalah satu biodata, misalnya ada tabel lagi, dalam tabel ada field. Nah, database mahasiswa ini dikelola dengan engine yang bernama adalah MySQL atau DBMS-nya itu adalah MySQL. Oke, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Sampai di sini bisa dipahami maksud saya? Silahkan dijawab. Bisa dipahami sampai di sana? Masih bingung, Pak. Masih bingung? Masih bingung. Oke, saya ulang sekali lagi. Perhatikan dari kalimat saya ini. Interoperabilitas yang dimaksudkan di sini, yang memungkinkan komunikasi itu begini. Anda membuat sebuah database. Database itu namanya adalah mahasiswa. Coba bagi yang ada kertas di depannya, lingkar buat sebuah bulatan. Buat sebuah bulatan, tulis dalam bulatan itu database-nya adalah, tulis di situ mahasiswa. Buat lingkaran, tulis dalamnya mahasiswa. Itu adalah database. Kemudian, buat kotak segi 4,
yang menempatkan bulatan tadi di dalamnya. Itu adalah DBMS. Itu adalah DBMS-nya. Buat kotak segi 4. Kemudian kotak segi 4 itu adalah DBMS. DBMS-nya bernama MySQL sekarang. Artinya apa? Di dalam engine DBMS ini atau di dalam kotak segi 4 ini ada database. Jadi database itu nggak bisa beroperasi kalau nggak ada DBMS. DBMS itu engine-nya, adalah mesinnya. Dia bukan database. Kalau MySQL itu bukan database, harus diingat itu. DBMS atau MySQL itu adalah DBMS atau bahasa atau merupakan aplikasi, sederhana aplikasi yang gunanya mengelola database. Jadi MySQL ini nanti di dalamnya bisa memiliki atau mengelola beberapa database. Misalnya di kampus kita punya server, diinstal di situ DBMS-nya MySQL. Di dalam MySQL itu bisa dibuat beberapa database. Ada database pustaka, ada database akademik, ada database misalnya kepegawaian, dan sebagainya. Nah, sekarang saya lihat dulu database akademik. Kalau dalam database akademik itu, apa yang ada dalamnya? Ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah, ada tabel nilai, ada tabel KRS, dan sebagainya. Banyak lagi tabel-tabel yang lain, bisa sampai 16, bisa sampai 20. Oke, sampai di sana bisa dipahami atau masih ragu? Silahkan dikomentari, nyalakan aja mikrofonnya. Bisa, Pak. Bisa, ya? Bisa. Oke, baik. Saya ulang sekali lagi. Jadi ingat baik-baik bahwa MySQL itu bukanlah database. Jadi kalau sempat kompre nanti 1,5 tahun lagi Anda mungkin kompre, tanya oleh penguji, database-nya pakai apa katanya. Jangan jawab seperti itu, karena nggak ada jawabannya. Database-nya pakai apa? Tapi kalau tanyanya DBMS-nya pakai apa katanya. Oh, saya pakai MySQL. Nah, pertanyaan lanjutannya, Anda pakai database-nya apa namanya? Nama database-nya akademik. Ada berapa tabel dalamnya? Tabelnya ada 4 gitu misalnya. Apa-apa aja itu tabelnya? Tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel nilai gitu. Nah, tentu ada pertanyaan lanjutannya. Diambilnya satu tabel. Kalau tabel mahasiswa apa-apa aja isinya? Oh, tabel mahasiswa kan ada field di dalamnya. Nah, tabel mahasiswa ini ada fieldnya NIM, ada nama, ada jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, HP, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi boleh dikatakan yang DBMS itu, kalau saya ambil sebuah ilustrasi, samalah seperti misalnya cakupan lingkungan kampus kita. Itu DBMS seluruhnya itu. Nah, lihat aja, bayangkan pagar kampus ini semuanya itu DBMS. Nah, kalau sudah ada pagar berarti ada beberapa database di dalamnya atau ada beberapa gedung di dalamnya. Nah, gedung-gedung itu adalah gedung A sampai dengan gedung F. Nah, setiap gedung ada ruangan-ruangan. Setiap ruangan ada orang-orang di dalamnya. Ada 1 orang dalamnya, ada 3 orang dalamnya, ada 5 orang dalamnya.
orang-orang yang ada dalamnya itu punya identitas, ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat, dan segala macamnya. Nah, kalau kita bicara database, berangkatnya mulai dari daftar gedung-gedung yang ada tadi. Kalau kita bicara DBMS-nya berarti lingkungan kampus ini. Dari sejak lapangan bola belakang sana, itu. Nah, apakah bisa ditambahkan gedung yang baru ke dalam ini? Bisa. Kalau bukan terkait kampus, bisa nggak? Bisa. Misalnya mau bangun klinik, misalnya bisa. Mau bikin kantin, bisa gitu. Tapi kalau ke database-nya tidak termasuk database yang berhubungan dengan akademik. Jadi seperti itu. Jadi ingat baik-baik bahwa kalau ada pertanyaan seperti ini sebenarnya nggak ada jawaban itu. Apa database yang Anda gunakan? Oh, saya pakai MySQL, Bu. Itu bukan database. Nggak ada. Tapi kalau pertanyaan begini bisa, Anda pakai DBMS-nya apa? Oh, pas saya pakai MySQL. Baik, katanya. Kalau Anda pakai DBMS-nya MySQL, database-nya ada berapa? Kalau untuk skripsi Anda dipastikan database cuma satu tuh. Satu. Gitu. Nah, seringnya mahasiswa salah sebut di situ. Saya punya database-nya 5, Pak. Katanya, itu gila bener gitu. Kok bisa 5 database? Satu itu aja udah luar biasa, itu satu database. Tapi di dalamnya banyak tabel. Banyak tabel-tabel. Nah, kalau kita bicara database itu hierarki tertingginya itu adalah database itu sendiri. Di bawah database atau dalam database ada tabel-tabel. Jadi database paling atas, di bawahnya tabel-tabel. Tabelnya banyak. Kalau tabel, di dalamnya ada field. Nah, ada record di dalamnya, ada field dalamnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan data value atau nilai data. Nah, saya rasa itu sudah disampaikan di mata kuliah database. Jadi, kenapa saya agak detail menjelaskan bagian ini? Karena kedepannya Anda di teknologi informasi itu akan berkutat dengan data-data. Kabar baiknya adalah untuk peluang karir kedepannya yang potensi paling besar itu adalah orang-orang yang mampu bekerja dengan data, mampu mengelola data, mampu mengolah data. Atau bahasa umumnya yang dicari itu sekarang adalah data scientist namanya. Jadi dia bekerja dengan menggunakan data, diolahnya sedemikian rupa, dapat informasi, kemudian informasi itu digunakan untuk berbagai macam keperluan. Contoh sekarang misalnya, saya mau, anggaplah saya lagi bekerja pada sebuah supermarket besar misalnya di Kota Pekanbaru. Kemudian saya tentu memikirkan apa produk-produk yang laku atau apa produk-produk yang kurang laku. Tentu saya harus memikirkan gimana caranya supaya produk yang nggak laku ini bisa dibuat jadi laku gitu. Banyak jawabannya nanti itu. Bisa saja penempatan barangnya, bisa saja dengan memberikan diskon, bisa saja dengan memberikan bonus tambahan atas pembeliannya misalnya. Nah, contoh misalnya, kenapa kok bisa baterai permen kok ditempatkan dekat kasir gitu? Karena misalnya bisa saja ini semuanya berawal dari data. Bisa saja para pembeli itu pada waktu dia ngantri, dia matanya jelalatan tengok kiri kanan, kelihatan sama dia permen, comot satu, masukkan ke dalam keranjang. Oh, nampak baterai. Oh, baterai perlu nih, baterai jamnya habis, comot lagi, laku lagi. Sambil dia berdiri itu saja sudah banyak produk yang
mengalami peningkatan penjualan. Apa yang biasanya yang dibeli oleh pembeli pada saat dia lagi ngantri di kasir gitu. Apalagi misalnya permen sudah, ada baterai misalnya, pisau silet atau pisau silet untuk cukuran. Nah, kan nggak pernah di situ taruh lemari besar gitu. Pas dia berdiri nampak lemari bagus langsung dibeli, kan nggak seperti itu. Jadi dilihat produk apa kira-kira yang akan diminati oleh pembeli gitu. Dan kadang-kadang ada pula produk yang dibikin dia berdekatan berdasarkan hasil analisa juga. Misalnya kalau dia biasanya beli rinso atau beli deterjen, biasanya dia juga beli sarung tangan gitu, biar pada waktu nyuci tangannya nggak lecet. Maka sarung tangan ditempatkan berdekatan dengan rinso gitu. Jadi orang di supermarket itu sebenarnya kalau kita lihat, kita kok nyaman belanja di supermarket gitu. Kenapa gitu? Itu semuanya berawal dari data semua. Karena dia sudah punya data terkait dengan produk-produknya. Dari mana data itu terjadi? Dari transaksi sebelumnya dilihatnya. Setiap orang beli deterjen, maka pada saat itu setiap yang beli deterjen, dia juga beli sarung tangan. Oh, berarti sarung tangan akan selalu sejalan sama deterjen nih. Ini harus dibikin dia berdekatan. Sebelumnya, dia berada pada rak yang berbeda, ditaruhnya sarung tangan misalnya di rak yang lain, jauh dari deterjen. Coba Anda rasakan begitu Anda datang ke supermarket, begitu Anda ambil sebuah produk, Anda lihat ke sekeliling Anda berdiri itu, pasti ada yang ada hubungan dengan yang barusan Anda ambil. Pasti ada hubungannya. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, deterjen. Baru saya ambil deterjen, langsung lihat kiri kanan, oh nampak sarung tangan, oh perlu nih ambil sarung tangan. Biasanya sarung tangan itu tepatnya jauh gitu, karena sudah ada analisisnya, maka dia langsung mengantisipasi dengan cara menempatkan sarung tangan lebih dekat dengan deterjen. Jadi orang akan selalu melakukan itu, deterjen beli, sarung tangan beli. Atau kenapa kok gula terus gula selalu berdekatan dengan susu kental manis, terus selalu berdekatan dengan kopi, teh, dan sejenisnya itu gitu. Kenapa nggak berdekatan dengan cabai gitu? Karena nggak mungkin orang beli gula habis itu dia beli cabai, nggak ada hubungannya. Karena biasanya kalau dia beli gula, maka dia juga beli teh atau kopi misalnya. Nah, minyak makan, lihat aja sekeliling kita pas kita berdiri dengan minyak makan, lihat aja apa yang biasanya dibeli orang sebagai kombinasi dari minyak makan itu. Misalnya dia beli minyak makan. Nah, biasanya di sekitar itu ada benda-benda yang bisa digoreng dengan minyak makan itu gitu. Nah, karir untuk data scientist ini sungguh-sungguh sangat menjanjikan. Maka dari sekarang Anda sudah harus mulai aware. Anda harus mulai peduli dengan data-data. Nah, kadang-kadang saya dengar juga ada mahasiswa, Pak, saya alergi dengan angka-angka, Pak. Jangan khawatir. Kan Anda, yang penting Anda paham adalah bagaimana caranya data itu diambil, kemudian data itu mau Anda apakan. Selebihnya serahkan kepada komputer yang ngerjakan. Sebenarnya, seperti di TIF, saya sudah sampaikan kepada dosen-dosen matematik, dosen-dosen kalkulus, saya sudah sampaikan itu. Mahasiswa TIF itu nggak butuh jalan dari rumus itu. Mahasiswa TIF itu hanya butuh hasilnya saja. Jadi nggak perlu seperti anak SMA misalnya, urekalah turunan ini, terus TIF segala macam. Dia nggak butuh itu. Dia yang butuh, misalnya mahasiswa TIF butuh untuk mencari, misalnya anggaplah standar deviasi misalnya. Dia nggak perlu tahu bagaimana cara menurunkan rumus-rumus dari standar deviasi itu. Dia yang penting tahu rumusnya, bagaimana cara masukkan nilainya, dan apa hasilnya. Dia butuh hanya hasilnya saja. Nah, itu semuanya ada di aplikasi, ada di SPSS, ada di berbagai macam aplikasi lain. Dia butuh itu aja. Nah, misalnya kita mau melihat pola
dari sebuah data misalnya. Seperti yang saya contohkan tadi, pola itu maksudnya gaya yang kita jumpai atau semacam pattern yang kita jumpai dalam sebuah kejadian misalnya. Contoh tadi yang saya contohkan, kayak di supermarket misalnya. Kalau orang beli gula, biasanya dia juga beli teh atau kopi. Kalau orang beli ini misalnya, beli apa lagi? Kalau orang beli biskuit, biasanya dia juga beli misalnya, kalau dia beli roti tawar, biasanya dia beli selai atau beli mentega misalnya. Maka benda itu ditempatkan berdekatan. Kalau dia beli misalnya, contoh lagi misalnya, kalau dia beli buah jeruk misalnya, maka apa biasanya yang dilakukannya? Nah, kalau orang yang tidak peduli dengan data, dia hanya melihat data itu sebagai kumpulan dari data-data saja, nggak ada artinya. Ya data katanya. Tanpa dia bisa membaca pola dari data itu. Maka kita di TIF harus mengerti dengan pola data itu. Sama seperti kehidupan Anda sendiri, sebenarnya kalau Anda dalami diri Anda sendiri itu, Anda akan tahu pola Anda yang sesungguhnya. Jadi, kepribadian Anda bisa tahu berdasarkan polanya. Nah, jadi misalnya pola itu begini. Kalau laki-laki misalnya, kalau dia makan, biasanya setelah itu dia minum air hangat. Itu pola namanya itu. Kalau si B, kalau dia habis makan, dia setelah itu minum air misalnya yang ada esnya gitu. Itu pola namanya itu. Nah, kemudian kalau yang si C habis makan, dia selalu ngerokok misalnya. Dan seterusnya. Itu semuanya pola. Tapi kalau orang yang nggak mengerti dengan data, dia hanya melihat data itu hanya sebagai benda-benda yang tersusun gitu aja, nggak ada sesuatu yang bisa dibaca. Tapi kalau orang yang peduli dengan data, dia bisa membaca pola. Contoh sekarang misalnya saya membaca pola. Saya membaca pola dari mahasiswa semester 4 TIF misalnya. Saya mau baca pola dari datanya. Nah, saya lihat dari polanya itu misalnya si A. Kalau si A ini, ternyata si A ini setiap ada pelajaran yang berbau hitungan, dia selalu nilainya nggak lebih dari B misalnya. Berarti ini dia nih. Bisa saya lihat dari polanya itu. Berarti kalau yang B atau yang si B ini ada mahasiswa yang kedua, ya kalau yang si B ini aneh pula gitu. Kalau yang si B ini setiap ada pelajaran yang berhubungan dengan program, dia selalu nilainya misalnya kurang baik di mata kuliah itu misalnya. Berarti ini mahasiswa. Bisa lihat polanya itu. Atau misalnya contoh data absen aja lah. Kalau data absen itu kan cuma bisa dilihat hadir, tidak hadir, kan gitu aja kan. Tapi kalau mau jeli, mau melihat polanya itu bisa sebenarnya. Misalnya, saya bisa tahu misalnya, ini mahasiswa yang memiliki kebiasaan terlambat, nampak. Ini mahasiswa yang kebiasaannya misalnya pertemuan 1 sampai 9 dia rajin, habis itu grafiknya menurun. Nah, saya bandingkan dengan kelas-kelas dengan mata kuliah lain, ternyata polanya sama gitu. Rajinnya sampai pertemuan 9, habis itu dia menurun. Mulailah dia ngambil jatah absen, nilainya mulai menurun gitu. Berarti dia harus waspada setelah pertemuan 9 nih gitu. Ada pula mahasiswa yang grafiknya stabil sejak pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir, grafiknya selalu stabil, hadir terus. Kemudian dicek misalnya kalau dia ngisi absen yang ditandatangani itu bisa dilihat dari jamnya itu. Kan absen yang tadi yang saudara isi itu kan bisa saya lihat dari jamnya. Misalnya Anita ngisinya nggak pernah lewat dari jam 8 lewat 5 menit misalnya.
Ada juga yang datanya cenderung nggak konsisten. Ada yang jam 8 diisinya, ada yang jam 8.10, ada yang diisinya 8.15, ada yang 8.30 misalnya. Itu ciri-cirinya yang tidak konsisten misalnya. Ada yang ngisi absennya pas sudah selesai kuliah aja, ada juga. Nah, jadi membaca polanya itu contoh cara sederhana ya, yang sederhana sebenarnya. Kalau misalnya kita sebagai data scientist itu bisa mencari sesuatu dalam sekumpulan data. Intinya begitu. Kalau seorang data scientist itu, dia butuh sesuatu, dia bisa temukan. Nah, jadi dasarnya itu adalah asal datanya tersedia, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan terhadap data tersebut. Misalnya, dia mau mencari misalnya pola dari nama-nama mahasiswa yang ada di semester 4 ini. Dilihatnya polanya misalnya ternyata didominasi oleh huruf F, misalnya banyak nama-nama di lokal ini. Bisa sebenarnya, tergantung apa yang kita inginkan. Oke, itu sudah terlalu jauh. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Jadi yang tadi interoperabilitas itu menginginkan adanya terjadi aktivitas pertukaran data dan informasi melalui jalur komunikasi itu. Nah, makanya untuk memungkinkan itu terjadi, kalau di jaringan kan ada protokol. Protokol itu kan seperti kita ada acara kan ada protokol tuh. Protokol itu yang ngatur. Dia yang ngatur misalnya manggil si ini, manggil si itu, menyuruh si ini, menyuruh si itu. Itu protokol semuanya. Yang mengatur semuanya. Agar, kenapa kok mesti ada protokol? Supaya komunikasi itu lancar. Kalau nggak ada protokol, saling tabrakan bisa macet. Seperti di traffic light, misalnya kalau nggak ada lampu traffic light di persimpangan, bisa bisa nggak ada yang mau ngalah, serentak sama-sama masuk ke persimpangan itu, nggak ada yang mau ngalah, akhirnya terjadilah crowded, macet total di situ. Maka dengan adanya lampu merah yang sebagai protokolnya diaturnya, ini hijau, yang di situnya merah gitu. Nah, kemudian habis ini sini hijau, habis itu bergeser lagi hijau ke simpang yang lain. Jadi seperti itu guna protokol seperti itu. Jadi sehingga tadi kembali yang saya contohkan tadi, kan kita sudah lihat tadi sebuah DBMS. DBMS dalamnya ada database. Nah, sekarang untuk mengakses database yang ada ini, untuk mengakses database-nya kan dalam cakupan wilayah kerja dari engine MySQL. Tapi walaupun diakses oleh bahasa pemrograman yang berbeda, dia tetap bisa. Contoh, database mahasiswa yang ada dalam DBMS MySQL tadi diakses dari bahasa pemrograman misalnya Delphi bisa, diakses dari PHP bisa juga, diakses dari Java bisa juga, diakses dari Python bisa juga, diakses dari misalnya HTML bisa juga. Artinya untuk mengelola database ini beserta isi-isinya memungkinkan dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda atau aplikasi yang dibuat dengan menggunakan bahasa program yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena apapun bahasa pemrograman yang digunakan, pada intinya semuanya akan bermuara pada tugas eksekusi dari mesin, tetap komputer yang mengeksekusi. Kalau komputer, dia hanya bekerja dengan bahasa mesin. Artinya, bahasa program tadi yang sudah kita buat atau program yang sudah kita buat dengan bahasa apapun, itu akan dikompilasi menjadi bahasa mesin, sehingga bahasa mesin ini baru dapat bisa mengakses ke database itu. Intinya seperti itu. Nah, untuk itu, maka kata interoperabilitas itu ada 3
suku kata atau 3 penggalan kata yang kita bisa ambil. Yang pertama inter. Itu maknanya dalam bahasa Indonesia antar. Antar. Misalnya internasional berarti antar negara gitu ya, banyak negara. Internet. Apa itu internet? Internet itu adalah antar jaringan. Jadi jangan Anda sebut pula international network, salah. Jadi internet itu kepanjangan sebenarnya adalah inter itu antar net itu jaringan, antar jaringan. Jadi jaringan sedunia ini kan dalam berbagai macam protokol, dalam berbagai macam sistem operasi, dalam berbagai macam backbone dan segala macamnya, dalam berbagai macam teknologi. Nah, mereka dapat saling berkomunikasi. Itu yang disebut interoperabilitas itu. Makanya namanya internet gitu, bukan international network. Jadi salah kaprah kalau ada yang menyebut internet itu adalah international network. Inter itu antar gitu. Jadi inter itu antar, interkubu misalnya, berarti antar kubu ada dua pihak yang berseberangan misalnya inter. Berarti ada yang berperan sebagai penghubungnya. Nah, operate artinya bekerja. Ability. Abilitas itu, ability kemampuan atau kebisaan, kemampuan ya, kemampuan atau kebisaan. Nah, itu katanya. Jadi inter antar beberapa objek atau antar beberapa hal, operate bekerja, berfungsi, bertugas, ability. Jadi silakan ditangkap saja maknanya. Berarti inter itu sudah nampak ada hal-hal yang berbeda. Itu dulu. Operate walaupun dia berbeda tapi dia bisa dapat saling bekerja. Ability kemampuan, artinya kemampuan yang membuat mereka dapat saling bekerja, saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Maka nggak heran lah kalau misalnya ada yang membuat misalnya bahasa pemrogramannya pakai Delphi, pakai Java, pakai Python dan segala macamnya. Nah, dari kalimat yang sedikit ini tersirat sebenarnya Anda nggak mesti banyak-banyak menguasai bahasa pemrograman. Cukup 1 atau 2 bahasa pemrograman saja, tapi Anda kuasai bahasa pemrograman itu secara tuntas. Kenapa demikian? Dengan 1 atau 2 bahasa pemrograman saja, Anda sudah bisa dapat langsung bekerja sama dengan platform-platform lainnya tanpa ada perbedaan. Jadi misalnya Anda di sini hanya belajar Python, sementara di tempat lain orang ada belajar misalnya ada bahasanya, anggaplah misalnya ada namanya sekarang Forte misalnya. Enggak apa-apa, silakan aja gitu. Tapi akhirnya apa yang Anda buat juga nggak akan berpengaruh dengan apa yang dia buat meskipun Anda mengakses data yang sama. Dia tetap menjalankan tugas dia seperti apa adanya, Anda juga menjalankan tugas Anda seperti apa adanya, nggak ada masalah. Jadi sama juga seperti ada mobil, ada setirnya kanan, ada setirnya kiri, nggak ada masalah. Waktu makai jalan kan nggak ada masalah. Yang satu nyetir kanan ya dia jalannya aja gitu. Yang setirnya kiri dia di jalannya aja, nggak ada masalah. Yang penting jalan gitu. Pas ketemu di jalan, aturan sama, belok kanan, sennya tetap ke kanan, nggak boleh ke kiri. Kalau mau belok kiri ya sennya sama-sama ke kiri, gitu. Artinya dia memiliki aturan atau rule yang sama di jalan raya. Kira-kira logikanya seperti itu. Jadi mau Anda pakai misalnya sepeda motor mereknya misalnya Honda, Yamaha dan segala macamnya, silahkan aja. Mau minyaknya bahan bakarnya Pertamax, mau bahan bakarnya Pertalite atau premium misalnya, silakan saja. Tapi intinya adalah pada waktu memakai jalan raya Anda diwajibkan mengikuti aturan yang sama. Itulah interoperabilitas itu. Jadi mentang-mentang misalnya Anda pakai anggaplah sepeda motor Ninja misalnya. Ini larinya di atas 200 misalnya kecepatannya 200 km per jam.
Nah, maka aturan untuk dia beda gitu. Dia harus diberikan jalur sendiri di jalan raya. Nggak ada gitu. Jadi becak, sepeda motor segala macam mereka memiliki aturan-aturan tersendiri di jalan raya. Jadi nggak bisa oh saya ini beda kata, nggak bisa. Aturannya di dalam berlalu lintas adalah sama. Itulah yang interoperabilitas itu. Jadi nggak, sebenarnya kita adalah menyamakan, atau beginilah sederhananya, walaupun beda-beda, adanya perbedaan-perbedaan yang mendasar, tetapi pada saat menjalankan tugas tetap memiliki role yang sama. Sama seperti mahasiswa misalnya, yang satu anak konglomerat, satu anak pejabat, satu anak petani, dan segala macam. Tetapi pada saat berhadapan dengan dosen misalnya, dosen tidak ada pilih kasih, sama saja, nggak dibedakan satu dengan yang lainnya. Ya, artinya dosen memiliki role yang sama pada saat berhadapan dengan mahasiswa. Nah, jadi seperti itu konsep dari interoperabilitas. Nah, kemudian saya ambil lagi beberapa istilah yang bisa memperkuat. Oke. Nah, ini interoperabilitas merupakan kemampuan berbagai ragam sistem untuk bekerja sama dan kemampuan sebuah sistem untuk bekerja atau digunakan oleh sistem lain. Jadi, ya seperti yang saya katakan tadi, database-nya satu, kemudian diakses, yang satu diakses dengan menggunakan saluran kabel, yang satu diakses melalui wifi. Nggak apa-apa, bisa saja. Intinya kan mereka sama-sama mengakses, cuma cara mengaksesnya beda-beda. Bahkan mereka juga dibatasi oleh hak akses masing-masing. Ada hak aksesnya sebagai super admin, ada yang admin, ada yang misalnya sebagai operator, ada yang sebagai misalnya administrator. Jadi itu yang membuat mereka berbeda di situ, tapi mereka mengakses hal yang sama. Oke. Nah, ini nanti dilanjutkan membacanya karena konsepnya, yang penting konsepnya dapat. Dan sekarang kita lanjut ke bagian yang mesti saudara kerjakan. Ini mesti saudara catat. Apa yang mesti saudara kerjakan hari ini? Yang saudara kerjakan hari ini adalah yang pertama, bagi yang sudah punya DBMS, misalnya MySQL, berarti Anda melewati fase atau tahap 1. Bagi yang belum, tolong install dulu DBMS tersebut di laptop Anda. Jadi Anda install, DBMS-nya adalah MySQL. Kalau bisa, saya harapkan tidak mengambil dengan jalur pintas seperti SAM sama WAM itu. Anda harus, misalnya Anda download, Anda instalasi sendiri, dan Anda buat fitur pengaksesnya sendiri. Dan alangkah baik lagi kalau mengaksesnya melalui basis teks. Itu kan saya sangat senang sekali menemukan kondisi seperti itu. Karena kalau Anda terlalu dimanjakan oleh tool-tool seperti ada SAM, ada WAM itu, ya Anda akan tergantung dengan hal seperti itu, padahal dia juga punya kemampuan yang terbatas juga. Ada levelnya, nanti Anda nggak butuh itu sebenarnya. Jadi saya sarankan nggak pakai SAM atau WAM seperti itu. Nah, jadi sekarang intinya adalah pesannya, tolong install dulu MySQL bagi yang belum. Kalau sudah, berarti lanjut ke tahap berikutnya. Apa yang Anda kerjakan hari ini? Yang Anda kerjakan hari ini adalah data 1. Bisa udah siap dengan catatannya? Silahkan dijawab. Sudah, Pak. Oke. 1. Data yang saya berikan minggu yang lalu di dalam format CSV. Dalam format CSV. Diimport dengan menggunakan
DBMS MySQL. Kalau Anda masih ingat datanya kan tentang data mahasiswa tuh. Nah, nanti Anda buka dulu DBMS-nya atau MySQL itu. Kemudian Anda cari file CSV itu, Anda impor ke dalam. Anda impor data itu dari MySQL. Sehingga dia masuk, Anda simpan menjadi sebuah tabel. Sehingga saya pastikan tabelnya terbuat, datanya juga tersimpan. Jadi kalau berapapun banyaknya data CSV itu masuk semua ke DBMS itu. Itu satu. Yang kedua, data yang sama dari Word dan Excel diimpor dari MySQL. Berarti buka MySQL-nya, ambil data di Word dan di Excel tadi. Bisa nggak? Nah, itu saja yang saudara cobakan selama kurun 1 minggu ini. Jadi nggak hari ini, tapi 1 minggu ini. Dan yang penting bagi saya adalah Anda membuktikan hal itu dapat dilakukan. Nah, kapan dikumpulkan? Dikumpulkan adalah sehari sebelum jadwal kuliah kita berikutnya. Artinya, hari Selasa depan, saya sudah menerima jawabannya sehingga saya tahu siapa yang bisa dan siapa yang nggak bisa. Di mana ada masalahnya, nanti akan kita pikirkan atau kita carikan solusi untuk mengatasinya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Berarti yang tugas 1 minggu ini bisa dipahami maksud pertanyaan saya kan? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya di WA, Pak. Ya, kalau ada pertanyaan di WA, nanyanya itu langsung di grup saja supaya bila mana ada teman lain yang memiliki masalah yang sama, dapat langsung saya memberikan jawaban itu gitu. Kalau misalnya sesuatu kan satu bertanya satu jawaban, berarti yang tahu cuma satu orang. Tanyakan saja di grup, saya mengalami kendala ini, sampaikan kendalanya. Dan satu lagi, mengerjakan hal-hal seperti itu jangan disertai dengan rasa kepanikan. Sebenarnya Anda cari misalnya referensinya di Google, misalnya cara mengimpor data dari Microsoft Word ke MySQL. Ketemu tuh. Jadi Anda ikuti langkah-langkahnya itu dan Anda pastikan Anda paham bagaimana langkah itu bekerja. Dan sambil itu Anda juga mendalami proses troubleshooting. Karena kita di bidang teknologi informasi ini, sesuatu yang kita kerjakan itu pas kita eksekusi itu nggak langsung bisa beroperasi. Biasanya akan selalu ada kendala-kendala teknis. Itulah yang mesti kita atasi, kita troubleshooting. Makanya kalau ada muncul pesan-pesan di layar, entah apa itu pesannya, baca dulu, jangan main cancel, yes cancel aja gitu. Kalau ada mahasiswa yang apa yang muncul dia yes kan terus, rupanya dia minta isi password, diisikannya password dia, bocor data pribadi dia gitu. Jadi baca dulu apa pesannya. Kalau misalnya Anda misalnya harus mengambil aksi tertentu, ya tentu berdasarkan
apa yang diminta di pesan itu. Jadi jangan main tutup aja. Kadang-kadang kita main tutup aja justru malah pesan itu penting gitu. Jadi jangan disertai dengan rasa panik misalnya. Jadi itu yang disebut dengan panic attack, itu serangan rasa kepanikan itu. Karena kalau sudah disertai dengan rasa panik itu biasanya potensi kita menjadi drop tinggal setengah, hilang tenaga gitu. Sama seperti misalnya seekor tikus berhadapan dengan kucing, baru berhadapan saja tenaga tikus itu sudah tersedot 50%, lari pun nggak kuat lagi gitu. Padahal dia masih sanggup lari sebenarnya, tapi karena tenaganya itu sudah disedot 50% oleh kucing dengan tatapan matanya, ya nggak kuat lari. Jadi jangan disertai dengan rasa itu kepanikan mengerjakan sesuatu. Dan yang pasti satu lagi, komputer itu diapa-apakan kan juga nggak bakal meledak. Jadi takutnya seperti ada mahasiswa megang laptopnya, saya lihat seperti mau meledak laptop itu, kayak ketakutan gitu ngetuknya gitu. Kerjakan, ketik aja sesuka hati gitu. Pak, saya harus hati-hati nih Pak. Ada juga yang lebih ekstrim lagi, bergeser saja icon di desktop dia, stres dia langsung. Pak, ini kemarin Microsoft saya di pojok kiri atas Pak, kok bisa pindah ke bawah Pak, katanya. Jadi berarti dia nggak begitu dengan apa yang dia miliki. Sama seperti kita punya kendaraan misalnya, kita mau belok kanan misalnya, kita harus menyalakan lampu sen. Pak, saya nggak nyalakan lampu sen saya Pak. Kenapa? Kalau saya nyalakan habis akinya nanti Pak, katanya. Padahal akinya itu diperlukan untuk menyalakan lampu itu. Dia harus belok kanan, lampu itu harus nyala gitu, supaya dia nggak ditabrak oleh kendaraan di belakangnya, atau dia nggak mengalami kecelakaan lah, intinya begitu. Gunanya untuk itu. Jadi karena dia takut menyalakan lampunya itu, Pak, saya nggak mau nyalakan lampu sen Pak untuk belok. Kenapa? Aki habis nanti. Ya menggunakan itu harus dinyalakan gitu. Pak, saya ini dari rumah jalan kaki dulu Pak 1 kilo, katanya. Saya dorong sepeda motor saya Pak, kata. Kenapa? Lumayan Pak, bisa irit setengah liter, katanya. Nah, iya, salah besar gitu. Jadi ya itu terlalu ekstrim. Jadi jangan takut menggunakan laptop, menggunakan alat itu jangan takut. Jadi seburuk-buruknya kondisi kan, laptop Anda misalnya mengalami crash, ya seburuk-buruknya kan install aja. Install kan nggak lebih dari 15 menit, install ulang aja. Hilang data siapa? Ya pakailah ini flash disk untuk membuat cadangannya, buat simpanannya di tempat lain gitu kan, bisa dibuat itu. Jadi artinya jangan takut mencoba. Kalau bidang IT jangan takut mencoba. Kalau takut mencoba, maka Anda jadi sulit untuk berkembang. Cobakan semuanya itu, semua kemungkinan. Nah, kalau misalnya Anda gagap atau takut melakukan sesuatu, ya Anda nggak akan dapat ilmu untuk itu. Oke, saya rasa untuk hari ini sesi ini sudah bisa saya akhiri. Jadi Anda silakan mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas yang saya berikan selama 1 minggu ini, dan bila mana ada kendala nanti agar dapat didiskusikan dengan saya. Itu aja saya rasa. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya akhiri saja. Tetap jaga kesehatan. Kemudian walaupun dibatasi oleh kondisi pandemi ini, walaupun kita harus jarak jauh, ya artinya bukan berarti mengurangi kualitas kita di dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi Anda harus tetap semangat. Saya akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.